semuanya. Kita tengah menyaksikan kampanye tekanan internasional yang menyimpang terhadap Israel selama beberapa hari terakhir. Kampanye ini memicu gelombang antisemitisme yang kita saksikan. Ketika mereka menuntut diakhirinya perang ini, apa sebenarnya artinya? Mengakhiri perang sementara Hamas tetap berkuasa di Gaza, itu akan menjadi tragedi bagi warga Israel dan Palestina. Oleh mereka menyandera sejak awal untuk mencoba memaksakan kehendak mereka kepada Israel. Itu tidak akan terjadi, tidak peduli seberapa besar tekanan yang diberikan kepada Israel. Tujuan kedua dari kampanye yang menyimpang ini adalah upaya memaksakan negara teror Palestina kepada Israel. Menteri Luar Negeri Prancis mengatakan di New York kemarin bahwa Eropa harus menekan Israel untuk menerima solusi dua negara. Mendirikan sebuah negara Palestina pada saat ini sama saja dengan mendirikan sebuah negara Hamas, sebuah negara jihadis yang ekstrim dan berbahaya. Itu tidak akan terjadi. Kami menyadari fakta bahwa saat ini ada negara-negara di Eropa dengan populasi Muslim yang sangat besar. Terkadang hal itu memengaruhi kebijakan pemerintah mereka, tetapi hal ini tidak bisa dan tidak akan membuat Israel melakukan bunuh diri. Kami tidak akan membiarkan negara teror jihadis berdiri di jantung tanah leluhur kami. Itu tidak akan terjadi. Kami tidak akan membiarkan negara teror Hamas terbentuk hanya beberapa kilometer dari pusat-pusat penduduk kami. Israel tidak akan menjadi Czechoslovakia di abad ke-21. Kami tidak akan mengorbankan keberadaan kami sendiri demi menyenangkan negara-negara lain. Kami tidak akan menyerahkan kepentingan dasar kami demi politik dalam negeri di negara-negara tertentu yang telah kehilangan kendali atas jalanan mereka sendiri, namun masih dengan angkuhnya menganggap diri berhak memutuskan apa yang terbaik bagi keamanan kami. Kami berterima kasih kepada sekutu besar kami, Amerika Serikat, Presiden Trump dan pemerintahannya atas dukungan mereka yang tak tergoyahkan terhadap perang Israel melawan Hamas dan teror. Tekanan diplomatik tidak akan mengubah kebijakan kami. Tidak ada kekuatan eksternal yang akan membuat Israel mengorbankan keamanannya. Tekanan internasional terhadap Israel selama hari-hari krusial dalam negosiasi, gencatan senjata dan kesepakatan sandera telah membuat Hamas memperkeras posisinya. Tekanan ini secara langsung merusak peluang tercapainya gencatan senjata dan kesepakatan sandera. Tekanan ini justru mendorong terjadinya eskalasi militer dengan membuat sikap Hamas semakin keras. Setiap orang yang khawatir tentang situasi kemanusiaan harus bertanya pada dirinya sendiri, siapa yang bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Palestina di Gaza? Siapa yang bertanggung jawab atas perang ini dan kelanjutannya? Hanya ada satu jawaban yang jelas, Hamas. Hamas memulai perang ini dengan pembantaian pada 7 Oktober. Hamas bertanggung jawab atas kelanjutan perang ini dengan menolak membebaskan sandera kami. Kami masih memiliki 50 sandera di Gaza. Dan dengan menolak meletakkan senjata. Oleh karena itu, tekanan internasional tidak boleh ditujukan kepada Israel. Ini apakah ada kebijakan kelaparan? Tidak, justru sebaliknya yang benar. Kami melakukan upaya luar biasa, termasuk minggu ini, dengan membuka koridor kemanusiaan, melakukan pengiriman bantuan udara, dan dengan segala cara yang memungkinkan. Bertentangan dengan kebohongan yang disebarkan di media barat atau sebagian darinya, kami tidak membatasi. Kami memfasilitasi semua pihak untuk membantu. Kami terlibat dengan berbagai negara saat ini, dengan Uni Emirat Arab, dengan Yordania, dengan Maroko, dengan Jerman yang menyatakan ingin berpartisipasi dalam airdrop, dengan Italia. Semua orang ingin membantu. Kami menyambutnya dan memfasilitasinya. Tentu saja kami bertindak sesuai dengan hukum internasional, tapi pertanyaan dasarnya di sini, apakah kami menahan bantuan atau tidak? Anda bisa datang ke perbatasan Kerem Shalom atau ke perbatasan Zikim
dan Anda akan melihat kenyataannya. Dan kenyataannya adalah kami memfasilitasi masuknya bantuan. Saya akan memberikan laporan terakhir yang saya terima pagi ini. Dari kemarin ada lebih dari 200 truk yang masuk hanya kemarin dan kami membawa lebih banyak lagi. Di dalam Gaza yang menunggu untuk didistribusikan, kami memiliki hampir 600 truk di kedua perbatasan, Kerem Shalom dan Zikim. Dan jika kita berbicara tentang 2 bulan terakhir, lebih dari 5.000 truk telah masuk ke jalur Gaza dan siapapun yang ingin melakukannya bisa melakukannya. Dan sekarang bukan hanya kita sudah mendengar alasan tentang masalah keamanan di jalan. Inilah sebabnya kami membuka koridor kemanusiaan ini. Dan ini sudah hari ketiga jalan-jalan tersebut, truk-truk berjalan dengan aman untuk didistribusikan karena kami tidak ingin siapapun menggunakan alasan apapun mengapa Anda tidak bisa melakukannya dari organisasi internasional. Dan selain itu, kami memulai dan kami sudah memulainya pada hari Sabtu dengan Angkatan Udara kami melakukan airdrop, lalu Yordania dan Uni Emirat Arab bergabung dan negara-negara lain juga ingin bergabung. Jadi tidak ada jalur yang tidak kami gunakan. Jadi Anda tahu apa yang telah kami pelajari dengan susah payah selama perang yang sangat berat dan penuh tantangan ini adalah bahwa Anda sebaiknya tidak pernah menilai atau membuat kesimpulan tergesa-gesa tentang sesuatu atau seseorang. Tekanan militer berhasil memaksa Hamas 2 kali untuk mencapai kesepakatan sandera. Mereka datang untuk ketiga kalinya ke meja negosiasi. Yang saya maksud di sini adalah bahwa tekanan internasional, keputusan-keputusan terhadap Israel, pernyataan-pernyataan terhadap Israel justru berdampak sebaliknya, memberikan tekanan balik, menempatkan Hamas dalam posisi memperkeras sikapnya di saat-saat yang sangat kritis. Jadi jika negara-negara itu menginginkan gencatan senjata, dan saya sudah menjelaskan hal itu kepada mereka ketika saya berbicara dengan para menteri luar negeri Eropa, lebih dari satu dari mereka mengakui bahwa itu adalah tindakan bodoh, tidak konstruktif terhadap tujuan untuk mencapai gencatan senjata dan kesepakatan sandera. Namun tekanan militer memang efektif, tetapi itu bukan satu-satunya cara yang ada. Ada tekanan lainnya. Siapa yang akan memaksakan kehendak politiknya pada pihak lain? Ada satu pilihan. Hanya untuk mengakhiri perang, ingin Hamas tetap berkuasa. Hamas akan sangat senang. Inilah alasannya. Inilah mengapa dia mengambil para sandera ini sejak awal untuk memaksakan kehendak politiknya. Itu juga akan menjadi tragedi bagi rakyat Palestina, bukan hanya bagi Israel. Perang itu berat. Perang bukanlah hal yang menyenangkan. Dalam perang, Anda tidak melihat pemandangan yang indah. Tapi inilah perang yang dipaksakan Hamas kepada kami pada 7 Oktober dan masih terus dipaksakan kepada Israel dan Palestina dengan tidak membebaskan para sandera. Dan Anda dapat melihat hari ini pemandangan warga Palestina berdemonstrasi dan memohon Hamas untuk keluar, memohon Hamas membebaskan para sandera sehingga perang ini akan berakhir.